Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama bintang tamu yang spesial hari ini di episode spesial juga mungkin untuk hari ini, yaitu Pak D. Tarzan Sri Mulat gitu. Pak D. Tarzan gitu kan. Tadi banyak juga cerita tentang backgroundnya juga, tentang perjalanan karir gitu kan. Kalau Anas tanya Pak D tuh udah 78 ya sekarang ya? 78 gitu. Udah kan? Lebih. Nah, cara Pak D untuk mempertahankan nih Pak D, karir Pak D dari awal mulai berkembang dan sampai ke puncak karir dan sampai sekarang masih dikenal dan dilihat terus ya, kalau proyek-proyek kadang dilibatkan juga gitu. Apa kiat-kiat Pak D dan cara Pak D untuk saya berusaha untuk belajar dan untuk mempersiapkan diri. Belajar untuk mempersiapkan diri. Saya tuh suka baca buku aja saya itu. Buku. Hobinya baca juga Pak? Baca buku. Satu orang buku humor gini nih. Kemarin aja ada temen katanya untuk untuk diminta anak buahnya Pak Seno Gumbira minta buku saya, itu ada 50 buku yang bahkan humor-humor tak kejagat semua. Apa genrenya bukunya apa? Ya macam-macam. Enggak semua orang punya itu. Saya punya, kaget itu. Anak buahnya Seno Gumbira ke rumah saya itu. Tak kasih. Makanya bahkan ada hubungan Sri Mulat pelawak ambil karena itu untuk perpustakaan di tempatnya dia. Tak kasih kan. Karena yang sudah saya baca ya nggak mungkin saya baca lagi ya. Tapi kadang-kadang kalau udah umpamanya mau ngibur polisi, kadang-kadang olah-alik undang-undang polisi itu tetap saya tak cari umpamanya ya kalau ngibur polisi itu ya diancam dulu supaya lucu. Kalau polisi gak lucu ya dianggap pasal 351 itu apa. Iya. Ya, artinya benar. Begitu. Berarti Pak persiapan ya, tadi ya, persiapan tadi dan materi juga biasanya dari buku juga ya Pak. Betul, itu buku. Gitu. Pun sampai sekarang ya. Sampai baca. Sampai sekarang. Orang nggak percaya, satu juga baca sembarang. Nah, itu sampai sekarang tuh saya itu namanya langganan koran tuh masih tetap itu. Oh, masih? Untuk melatih mulut sampeannya. Oh, iya. Karena dulu pengalaman kalau kita nggak melatih membaca dan diucapkan, kadang-kadang masih belepotan. Gini aja belepotan kok kadang-kadang. Iya, benar. Apalagi tidak belajar. Gitu ya. Benar. Berarti memang harus terus belajar walaupun masih muda, walaupun udah Pak D aja udah hampir 78 udah itu ya Pak D. Hiburan saya memang baca aja. Gitu. Nah, kalau ditanya selama berkarir, puncak karir Pak D ngerasain itu kapan, di saat apa, dan benar-benar ada nggak momen yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Ya, Ya jangan ditiru saya, jadi mesti itu kembali karena tergantung dari nasib, tapi yang penting berusaha. Orang kalau mau belajar, mempersiapkan diri mesti akan berjalan. Tapi kalau enggak terteror mentalnya, itu akan menjadi mundur Majian. Iya. Jangan sampai mental itu terteror. Jadi kegagalan sekali gitu aja menyerah. Wah ya wassalam sudah. Berjuang harus terus. Saya pernah waktu menjadi iklan salah satu produk, datang ke kiai-kiai ngasih santunan sarung gini. Nama saya masih terkenal kan, ngibul santri di daerah Banyuwangi sana. Jawa Madura keliling saya. Enggak tak sebut produknya ya. Iya. Itu ngasih sarung, yang ngasih bantuan. Wah, Tarzan. Duh, berapa kali gagal saya itu. Jadi kalah suaranya. Karena saya lagi top waktu itu loh, waktu top ya. Anak-anak kan bangin, aduh gimana. Kok ndala ketemu Gus Dur. Gus, saya tuh ngibur santri susah tuh, ngene karuan mau ngomong di dulu. Kenapa Pak Tarzan? Saya kan baik sama Gus Dur. Ini sering sudah saya sampaikan kemana-mana. Ngibur arek cilik gampang loh. Ngomong terus Mas Dur. Belum ngomong Tarzan. Sampai gini aja. Al-Fatihah udah. Betul. Begitu rame-rame Al-Fatihah udah ikut Al-Fatihah semua itu. Diam baru kita masukin itu. Oh iya. Itu ingat ya, nggak bisa saya lupakan. Iya. Tahun kapan itu? 2004 2005 kan. 2004 2005. Saya waktu itu iklan vitamin itu 10 tahun. 2000 sampai 2010. Sama Komeng, syutingnya ya ke luar negeri juga ya. Iya. Nah, Pak D kan dari Ludruk tadi ya.
berkomedi juga, Betul. ini juga, dan sekarang main sinetron. Apa nih yang menurut Pak D tantangan yang dirasakan seorang, mungkin Pak D sekarang kan udah jadi public figure ya, udah jadi artis ya gitu ya. Mungkin. Gitu kan, akhirnya udah jadi artis. Tantangan-tantangan di setiap itunya apa tuh? Ya kita pelajari dulu. Saya umpamanya saya ini naskah di sini nih ya. Ya. Saya itu hanya beberapa scene, tapi harus saya baca semua supaya saya tahu arahnya ini kemana. Kalau kita mengetahui semua itu, ya umpamanya ada kesalahan dikit itu ternetralisir oleh hal-hal yang selanjutnya itu. Iya benar. Jadi harus kita pelajari semua. Ya kayak kita ngobrol begini kan, setidaknya sama tahu saya sedikit apa. Ya. Saya juga harus tanya sama sampean juga. Iya benar. Enakan kalau ditanya nih, Iya. enakan ngelawak atau enakan main film? Yang paling enak itu ya dapat duit itu aja bagi saya. Iya. Mau ngelawak. Film sinetron sama aja naskah, tapi kalau film memang gede. Oh iya. Nah, tapi ya ngelawak juga kadang pernah gede. Pernah gede. Iya. Pak, kalau ditanya gedenya pasti gede lah ya. Relatif ya. Kalau aku tanya kecilnya, kalau sepanjang karir pernah dibayar berapa? Waktu ngeludruk aja. Ngeludruk ya? Ngeludruk itu kalau hujan nggak dapat apa-apa. Kosong. Terima kasih Oh Mas. iya, terima nggak apa-apa. Kadang-kadang makan ngebon, tapi kalau umpamanya mau bubaran, umpamanya kita main seminggu pindah, ditutup sama pimpinannya, nanti kita dipotong. Oh iya. Itu yang ikut ludruk swasta. Kalau ludruk Kodam itu enggak, kita akan dapat bulanan, dapat beras juga kan. Waktu saya jadi tenaga honorer itu. Sri Mulat juga enggak aman, Mulat. Karena gajian seminggu sekali hari Sabtu, hari Rabu bisa ngebon, dipotong hari Sabtu. gitu. Nah kalau pas udah hijrah ke Jakarta, artinya tahun berapa tuh Pak De? Saya pindah ke Jakarta itu 80 akhir kalau nggak, setelah dari Timur pertengahan 80 81-an kalau. Oh itu berarti udah masuk ke TV tuh? Oh, di Surabaya sudah terkenal saya. Surabaya. Galarama tadi itu. Oh iya tadi ya, TVRI juga tadi. Oh iya. Gitu ya. Karena apa? Sri Mulat sebelum pindah Jakarta itu dulu ada Taman Ismail Marzuki yang teater terbuka. Itu tempat pertunjukan besar-besar di situ. Sri Mulat itu 3 bulan sekali main di situ seminggu full. Dulu ada wisma seni, jadi nginepnya artis itu ada di dalam semua dulu. Makan pagi, makan siang, makan sore. Terus sekarang udah nggak ada. Sekarang terus pindah waktu itu di mana Senayan itu kan Pak Ciputra, terus kerjasama dengan Ibu Ria Pembangunan Butin itu dibikinin gedung gitu. Iya. Kalau dukanya apa deh Pak De? Kalau misalnya ditanya duka tentang karir gitu kan selama. Saya belajar untuk menghilangkan duka karena saya harus bersyukur terus. Jadi banyak kekurangan, kalau kita harus berduka itu cengeng. Makanya boleh cengeng, ya? optimis saja. Iya. Enggak, jadi kan begini, makan ya kenyang, nggak makan kadang-kadang lagi nggak punya duit itu ya nggak terasa lapar kok. Tapi saya belum sampai seperti itu. Iya. Belum sampai seperti itu. Alhamdulillah tercukupin semua Tercukupi. ya. Iya gitu ya. Walaupun mungkin dalam suka dukanya memang berjuang terus. Kalau ya, waktu belajar ngeludruk dulu pernah begitu, nggak punya duit itu ya pulang minta uang gitu, pernah gitu. Bapak saya kan kepala desa kan. Iya. Baik lagi berarti itu ke Malang tuh. Oh baik dulu. Gitu, oke. Nah kalau berkomedi nih Pak De gitu kan, tapi nanti bisa dijawab nanti aja, mungkin akan tanya juga tentang teknik-teknik dan pesan-pesan juga untuk para kaula muda yang lagi merintis karir di dunia entertain juga, tapi dijawabnya nanti. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.